disentuh, di mana bab ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar, di mana di mata kuliah sebelumnya di semester 1 ada di matematika ekonomi, ada di pengantar ilmu ekonomi, bahwasanya materi permintaan dan penawaran ini juga diulas di bab mikroekonomi, tapi di bab kedua. Oke. Ada yang masih ingat apa perbedaan secara mendasar antara permintaan dan penawaran? Permintaan adalah penawaran atau jasa yang diberikan pada pada tertentu. Oke, betul ya, demikian. Kita bisa lihat ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwasanya ada seorang penjual durian, kemudian ada bibi-bibi pembeli, ya. Di sini nanya, aku beli 10 ya Nek. Berapa harga durian ini? Rp5.000. Ini adalah ilustrasi dari sebuah transaksi di pasar, di mana ada penjual dan pembeli yang menerangkan ada harga, ada barang. Itu yang indikator di dalam permintaan. Kita lihat. Berbicara permintaan, itu berbicara kita sebagai posisinya konsumen. Ini pernah saya ulas. Saya kira rekan-rekan, permintaan adalah jika harga barang naik, maka permintaan turun. Yang pertama di dalam permintaan itu jelas harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita hanya mengulas. Karena apa? Karena di materi-materi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini, gitu ya. Sehingga di bab 2 ini kita hanya mengulas secara garis besar mengenai permintaan, penawaran, serta titik keseimbangan pasar. Yang kedua ada pendapatan, di mana pendapatan ini bisa dikategorikan sebagai faktor penentu permintaan, karena di dalam suatu kondisi perekonomian masyarakat pendapatannya meningkat, itu akan mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang. Betul tidak? Contohnya, ketika terjadi corona 2 tahun terakhir ini, maka saya pernah ulas bahwasanya banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, atau yang gulung tikar, usaha yang bangkrut. Ketika itu terjadi, pendapatan masyarakat produk juga akan menurun, sehingga pendapatan masyarakat ini menjadi faktor penentu dari permintaan. Kemudian yang ketiga, selera konsumen, di mana ketika kita memiliki selera, masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jika di suatu wilayah seleranya terhadap fashion A, maka permintaan barang untuk fashion A akan meningkat. Ini harga barang lain. Teman-teman sudah pernah saya ilustrasikan tentang barang komplementer, di mana sebagai pelengkap barang yang lain. Ada kopi, ada gula, ada gas, ada kompor. Kemudian ada kopi, ada gula juga. Sehingga barang komplementer ini akan mempengaruhi harga barang yang lain. Contoh lain, juga akan meningkat, gitu ya? Iya. Kalau harga dagingnya naik, maka bumbu dapur juga akan naik. Ini yang dimaksud dengan pengaruh atau faktor harga barang lain. Jadi suatu permintaan barang tertentu akan meningkat atau menurun dengan adanya pengaruh faktor yang lain. Contoh lain, sekarang apa yang lagi langka? Minyak. Kedelai. Apa? Kedelai, betul. Biasanya ketika kenaikan suatu produk itu akan mengikuti kenaikan produk yang lain, apalagi sudah berhubungan dengan BBM. Ya, kalau minyak sudah langka, bensin ikut langka, lama-lama listrik juga langka. Gitu kan? Sehingga harga barang lain itu akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Tuh, manajemen operasional. Belum ya? Manajemen operasional itu kalau nggak salah di semester 3, di mana teman-teman akan menghitung tentang taksiran, tentang biaya taksiran, tentang orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu belum makan. Benar nggak? Wahyu, udah makan? Belum Bu, saya belum makan, baru makan lontong sama bubur, kan
Kamu sudah makan? Belum. Saya belum makan dari pagi, baru makan mie ayam saja sama bakso. Karena mie ayam, bakso, lontong, bubur itu bukan nasi. Sehingga di Indonesia ketika itu terjadi, maka beras menjadi komoditas utama yang bisa meningkat atau menurun berdasarkan jumlah penduduk. Kebayang nggak? Indonesia jumlah penduduknya berapa sekarang? 300.000. Juta, katanya 300 juta jiwa. Oke. Artinya ketika suatu penduduk itu banyak, maka permintaan terhadap beras itu meningkat tidak? Meningkat. Tapi kalau taruhlah seperti yang saat ini terjadi, perang Ukraina dengan Rusia, bombardir di mana-mana. Amit-amit ya, di Indonesia terjadi itu ketika kelangkaan sumber daya manusianya berkurang, maka permintaan terhadap pembelian suatu barang tertentu dalam hal ini beras akan menurun juga, gitu kan? Itu sehingga kenapa jumlah penduduk ini menjadi faktor penentu dalam suatu permintaan. Kita lihat kurvanya. Nah, ini hukumnya, di mana sama. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun. Atau sebaliknya, jika harga turun maka permintaan naik. Karena hukum Oke, kita lihat kurvanya. Nah, cicing mulai. Oke, kita lihat di sini. Ketika harga barang itu sebesar Rp6.000, permintaan barang ketika harganya turun lagi menjadi Rp2.000, permintaannya lebih naik lagi jadi Rp8.000. Nah, ketika permintaannya ketika harga barangnya naik menjadi Rp6.000, permintaannya turun jadi Rp4.000. Sehingga grafik atau kurva dari permintaan tetap sama seperti dulu, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang dikatakan sebagai kurva demand. Kiri atas ke kanan Bawah. ini kurva permintaan. Itu ya. Kemudian selanjutnya, fungsi kurva permintaan ini memiliki persamaan QD sama dengan A min DP, di mana I ini adalah jumlah produk dalam permintaan, jumlah permintaannya, kemudian A adalah konstantanya, dan B adalah nilai variabel dari price, dari harga. Ini masih sama. Ini keterangannya. Sehingga untuk memperoleh persamaan kurva permintaan digunakan rumus yang kedua. Saya kira ini di matematika juga sudah saya sampaikan. Kilogram. Biasanya di dalam matematika kita begini, diketahui price pertama Rp5. Jawab dari fungsi permintaan ini, maka kita tidak perlu supply, di mana jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Itu yang dikatakan penawaran. Kebalikannya, kalau tadi permintaan, kita memposisikan diri sebagai konsumen. Di dalam penawaran kita memposisikan diri sebagai produsen. Kalau produsen bikin usaha itu cari apa? Cari untung, cari laba. Sehingga ketika menjadi posisinya produsen, maka bagaimana caranya kita mengumpulkan laba yang maksimal supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kembali lagi ke konsep dalam ilmu ekonomi terkait mikroekonomi di pekan kemarin, gitu kan? Sehingga kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Harga Ini setiap orang udah menggunakan teknologi, betul. Orang pengusaha A menjual combro dengan cara diparut biasa. Sampulnya diparut, dibubukkan bumbu, digoreng, sreng, didagangkeun. Penjual B dia menggunakan alat. Dia punya alat
si Sampo bisa ngegiling sorangan, kemudian ngebulut-bulutnya bisa sorangan, bahkan sampai di wajan pun penggorengannya beda dengan yang manual. Dia ada teknologi yang lain, dia ada alat lain, maka harga jual comro si penjual A dengan comro si penjual B akan berbeda. Betul tidak? Betul. Ini yang dikatakan sentuhan teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh produsen, maka akan semakin tinggi harga jualnya. Semakin tinggi harga jual, maka penawaran barang tersebut semakin meningkat. Karena perspektifnya adalah kita memposisikan diri sebagai produsen. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan produk mendapatkan untung yang maksimal. Gitu. Jadi teknologi ini menjadi salah satu faktor yang menentukan penawaran. Ini yang berbeda. Kemudian yang lainnya masih sama. Selain itu apa? Hand sanitizer. Betul ya? Orang jualan hand sanitizer di mana-mana ngalapak hand sanitizer, gitu kan? Akhirnya apa? Penawaran hand sanitizer meningkat pada saat COVID itu melanda, gitu kan? Itu yang dikatakan sebagai jumlah penjual. Jadi semakin banyak jumlah penjualnya, itu akan semakin meningkatkan penawaran barang tersebut. Jadi untuk penawaran ini masih sama. Jika harga barang naik, Ibu, di mana ketika harga durian ini Rp1.000, durian yang ditawarkan hanya 10 unit. Tapi ketika harganya menjadi Rp4.000, durian yang ditawarkan menjadi 40 unit. Karena logikanya si produsen kalau menjual lebih banyak dengan harga tinggi, keuntungannya akan lebih berlimpah, kan gitu. Sehingga semakin tinggi harganya, semakin naik harganya, bahkan semakin naik juga jumlah barang yang ditawarkan. Itu penawaran. Oke. Contoh soal. Nih. Rumusnya masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali. Pada saat harga barang X Rp5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Kita lihat. Nah, itu kan diketahui nomor 2 P-nya berapa? P1-nya Rp5, P2-nya 15, Q1-nya 5 juga, Q2-nya 55. Yang ditanyakan adalah fungsi dari supply, gitu kan? Sehingga dijawab nilainya ketemu bahwa nilai Q-nya adalah 50 min 2 P. Cara pengerjaannya masih sama. Kita lihat kurvanya. Nih. Dari kiri bawah ke kanan atas. Pergeserannya ke kanan. Biasanya untuk supply ini, untuk penawaran ini, kurvanya di kuadran negatif. Ya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Bahwa QD ini harus sama dengan QS, maka ini akan menyebabkan equilibrium. Keseimbangan dasar itu terjadi ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli menyepakati suatu harga tertentu dengan jumlah barang tertentu. Contoh, saya menjual kerudung satu kodi 100.000 misalkan. Anda membeli, Bu, 80.000 wae, gitu kan? Anda menawar. Kemudian saya, janganlah 90.000 saja. Nah, turun lagi, Bu. Si konsumen nawar naik, si penjual nawar nurun, gitu kan? Naikin lagi jadi 85. Oke, saya sebagai penjual oke juga 85. Jadi terjadi keseimbangan pasar ketika harganya Rp85.000 dengan jumlah satu kodi kerudung. Ini yang dikatakan keseimbangan pasar, ya. Jadi ini suatu keadaan ketika jumlah barang yang dijual, yang ditawarkan sama
di dalam kurva equilibrium ini adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka ini yang dikatakan titik equilibrium. Kita lihat keseimbangan pasar, di mana ketiganya itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi dan bagian dari ilmu ekonomi, dari mikroekonomi yang akan memberikan manfaat terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita cukupkan, tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Kita akhiri pertemuan pekan ini dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.